Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Zuma mencoba menjelaskan arti nama Allah di dalam Alkitab. Tetapi pada akhirnya dia dipermalukan oleh penjelasannya sendiri setelah Kristen cerdas dan Elia Miron menjelaskan arti nama Allah di dalam Alkitab, sehingga saudaraku dalam Tuhan, kebotolan Zuma terhadap Alkitab semakin muncul di permukaan. Berikut cuplikan videonya. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, ya, Levanai, lo nowhere, dan tidak ada yang terbentuk. Apa yang tidak ada terbentuk? Tuhan. Setelahku Aharai, tidak ada Tuhan yang sebelum aku dan setelah aku yang terbentuk. Yesus gimana? Yesus dibentuk. Berarti dia bukan Tuhan, karena Yesus dibentuk. Menjadi manusia itu adalah bentuk. Tuhan tidak dibentuk karena dia adalah goib. Goib dalam Islam dan di tengah-tengah Kristen dikatakan roh. Roh itu tidak dibentuk. Roh itu tidak terbentuk. Yesus dibentuk. Makanya saudara John tadi mengatakan bahwa yang Tuhan yang tidak diciptakan itu rohnya yang ada pada dirinya. Tapi jasadnya gimana? Itu kan bentukan. Tuhan mengambil saksi. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Yesus dibentuk. Dia butuh rahim untuk membentuk dirinya menjadi segumpal darah. Di dalam Yohanes 3, Yohanes 1, ya, firman itu telah menjadi. Proses dari menjadi daging itu adalah bentuk. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau kita mengambil mistik Yahudi, saya rasa tidak ada yang kena terhadap Yesus. Karena pengakuan Yesus sendiri, bukan aku loh. Yesus yang mengatakan itu. Silakan. Udah. Oke. Sebentar, Ya. sebentar, disambung nanti ya. Tadi kau bilang Tuhan itu bisa menyatakan diri lewat wahyu. Kemudian apa lagi? Kau sebut tadi, Juma? Tabir. Iya. Kemudian ketiga, malaikat. Nah, ketiga dia menggunakan tabir dengan tubuh manusia. Apakah kamu bisa mengakui itu? Betul. Makanya Tuhan menyatakan diri melalui nabi-nabinya gitu loh, Bang. Bentar. Bukan melalui nabinya. Sekarang tabir tadi dia menggunakan tubuh kemanusiaan. Karena kata tabir, loh, tabirnya begitu. apa? Tabirnya apa? Coba saudara saya lihat bagaimana manusia-manusia ini mengaku bahwa aku adalah Tuhan. Yesus contohnya. Tabir yang digunakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya kepada manusia, apa tabirnya? Ya seperti suara yang didengarkan Musa. Suara. Berarti dia menyerupakan diri kepada Musa dengan suara. Ya betul, melalui tabir. Sama seperti saya menyatakan diri kepada saudara saya melalui HP. Apakah HP itu adalah saya? Cuma kalau dibilang tabir, itu dia menggunakan sebuah media untuk kepada manusia. Betul, Tapi kalau dia berbicara dari langit, ya, dia berbicara kepada Musa, wahai Musa, itu suara dari langit. Dia tidak perlu menggunakan tabir. Tapi kalau kau mengatakan dia menggunakan tabir, berarti dia menggunakan media. Nah, media apa yang digunakan Allahmu ketika dia berbicara dengan Musa? Beberapa orang yang mendengarkan pernyataan dan juga pertanyaan pada video tersebut tentu akan mengalami kebingungan. Di mana kebingungan tersebut dapat terjadi oleh karena salah kaprah terhadap definisi Tuhan dan juga definisi Allah dalam pemahaman iman kekristenan. Oleh karena itu, mari kita belajar dan studi kata Tuhan dan kata Allah. Secara etimologis, kata Tuhan berasal dari kata Tuhan, di mana kata Tuhan sendiri pertama kali digunakan oleh orang Kristen yang merujuk kepada Yesus Kristus. Kata Tuhan sendiri atau kata Tuhan berasal dari kata Yunani, yaitu kurios, dalam bahasa Inggris disebut sebagai Lord, dan dalam bahasa Ibrani disebut dengan Adon atau Adonai. Dan secara definitif, arti Tuhan adalah penguasa, pemilik, dan juga pengendali. Nah, saudara dalam Tuhan, langsung saja kita lihat video lengkapnya dan dukung apologet Kristen melawan orang yang memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab dengan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita simak videonya, setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Nah, ketika kemudian kita masuk ke dalam pengajaran tradisi atau Kabbalah mistik Yahudi, di situ yang mana yang kena kepada Yesus? Neza keabadian tidak, Teferet kecantikan tidak, Din keadilan. Saya sudah bilang tidak. tadi, Daat. Coba kamu buka Kejadian 2 ayat 22, ya. Sabar. Saya sudah bilang. Itu adalah Daat. Sabar. Jadi kemudian di dalam Yesaya 43 ketika saudari saya ini mengambil data itu, Tuhan malah mengatakan Atem Edai, dia mengangkat saksi. Saksi siapa? Saksi saya, saksi dia. Engkau menjadi saksiku, engkau adalah hambaku. Lalu kemudian dia mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, ya, Levanai, lo nowhere, dan tidak ada yang terbentuk. Apa yang tidak ada terbentuk? Tuhan. Setelahku Aharai, tidak ada Tuhan yang sebelum aku dan setelah aku yang terbentuk. Yesus gimana? Yesus dibentuk. Berarti dia bukan Tuhan, karena Yesus dibentuk. Menjadi manusia itu adalah bentuk.
Tuhan tidak dibentuk karena dia adalah goib. Goib dalam Islam dan di tengah-tengah Kristen dikatakan roh. Roh itu tidak dibentuk. Roh itu tidak terbentuk. Yesus dibentuk. Makanya saudara John tadi mengatakan bahwa yang Tuhan yang tidak diciptakan itu rohnya yang ada pada dirinya. Tapi jasadnya gimana? Itu kan bentukan. Tuhan mengambil saksi. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Yesus dibentuk. Dia butuh rahim untuk membentuk dirinya menjadi segumpal darah. Di dalam Yohanes 3, Yohanes 1, ya, firman itu telah menjadi. Proses dari menjadi daging itu adalah bentuk. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau kita mengambil mistik Yahudi, saya rasa tidak ada yang kena terhadap Yesus. Karena pengakuan Yesus sendiri, bukan aku loh. Yesus yang mengatakan itu. Silakan. Sudah. Sebentar, Ya. sebentar, disambung nanti ya. Tadi kau bilang Tuhan itu bisa menyatakan diri lewat wahyu. Kemudian apa lagi kau sebut tadi, Juma? Tabir. Iya. Kemudian ketiga, Malaikat. Nah, ketiga dia menggunakan tabir dengan tubuh manusia. Apakah kamu bisa mengakui itu? Betul. Makanya Tuhan menyatakan diri melalui nabi-nabinya gitu loh, Bang. Bentar. Bukan melalui nabinya. Sekarang tabir tadi dia menggunakan tubuh kemanusiaan. Karena tabir. Loh, tabirnya apa? Coba saudara saya lihat bagaimana manusia-manusia ini mengaku bahwa aku adalah Tuhan. Yesus contohnya. Tabir yang digunakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya kepada manusia, apa tabirnya? Ya seperti suara yang didengarkan Musa. Suara. Berarti dia menyerupakan diri kepada Musa dengan suara. Ya betul, melalui tabir. Sama seperti saya menyatakan diri kepada saudara saya melalui HP. Apakah HP itu adalah saya? Cuma kalau dibilang tabir itu dia menggunakan sebuah media untuk kepada manusia. Tapi kalau dia berbicara dari langit, ya, dia berbicara kepada Musa, wahai Musa, itu ada dari langit. Dia tidak perlu menggunakan tabir. Tapi kalau kau mengatakan dia menggunakan tabir, berarti dia menggunakan media. Nah, media apa yang digunakan Allahmu ketika dia berbicara dengan Musa? Tabir yang dilakukan oleh Allah, yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam itu melalui api, melalui pohon. Nah, berarti kau mengakui bahwa Allahmu bisa menggunakan media sebagai pernyataan kepada manusia. Kenapa? Ya memang bisa. Alam semesta ini cara Allah menyatakan diri bahwa dia ada. Apa masalahnya? Nah, kenapa kau menyangkal ketika dia menyatakan diri dalam rupa manusia? Nah, masalahnya yang manusia ini Anda tuhankan. Kami tidak menuhankan pohon, kami tidak menuhankan api. Disebabkan Tuhan menyatakan. Bawa ceplok, silakan bawa ceplok. Ya, enggak, emang dia muter-muter kayak gitu dari dulu. Aku yang penting dia Satu-satu. Oke, izin tambah ya. Dari tadi saya mendengar Bang Zuma berfokus pada perjanjian baru ketika Yesus itu sudah ada. Di dalam Yesaya itu penuh dengan nubuatan tentang kelahiran Yesus. Sebab di dalam Yesaya 7 ayat 14 dan Yesaya 9 ayat 5 itu jelas ya bahwa dari rahim seorang wanita akan lahir seorang darah, akan lahir seorang anak laki-laki. Itu adalah juru selamat dan dilahirkan pada Lukas ayat 1 ayat 2 itu sudah dijelaskan semua riwayat tentang kelahiran Yesus. Jadi di firman di Yohanes 1 juga sudah dikatakan ya lewat kesaksian Yohanes bahwa firman yang menjadi manusia itu. Di ayat 15-nya Yohanes 1 ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi lewat Yohanes juga sudah dikatakan Yesus itu ada sebelum kita ada, sebelum Yohanes ada, sudah ada nubuatannya. Jadi itu tidak perlu disangkal ketika berarti tubuh Yesus itu ciptaan, tidak. Karena dari Roh Kudus, itu Bang Zuma tidak perlu sangkal lagi. Maria mendengar suara dari Roh Kudus itu, malaikat Gabriel yang menyampaikan itulah masuk ke rahimnya gitu loh. Jadi bukan diciptakan, dibentuk karena karena wadah itu harus dari manusia. Tidak, kalau dibentuk diciptakan itu ya seperti Adam yang dibentuk dari tanah, tetapi ini rahim. Lewat urapan Roh Kudus. Mungkin begitu saja. Jadi ada nubuatannya Bang Juma. Jadi bukan ujuk-ujuk diciptakan. Kalau diciptakan itu seperti Adam dibentuk dari tanah. Sedangkan kita manusia sekarang dalam kekristenan kita tidak diciptakan, kita dilahirkan. Sama seperti Yesus yang dilahirkan dari rahim. Tetapi Yesus beda dengan kita karena Yesus itu kudus, sempurna, bukan dari hasil hubungan. Jadi dia lahir dari Roh Kudus itu, bukan kayak kita hasil dari hubungan suami istri. Oke, silakan teman-teman mungkin itu. Saya buka lagi ya. Silakan. Bentar ya Bang Silvan. Kita buka 2 Tawarik 6 ayat 18. Sebab apakah benar Elohim akan tinggal bersama manusia di bumi?
Sesungguhnya langit dan langit atas segala langit tidak dapat menampung engkau. Betapa terlebih lagi bait ini yang telah aku bangun. Ya. Lalu dipenuhi, dijawab nih sama Yohanes nih. Yohanes 1 ayat 15. Yohanes bersaksi tentang dia dan dia berseru-seru sambil mengatakan, dia inilah yang telah aku katakan, orang yang datang sesudah aku. Dia telah ada sebelum aku karena dia adalah lebih dahulu daripada aku. Dan dari kepenuhannya kita semua bahkan telah menerima anugerah demi anugerah, sebab Torah yang telah diberikan melalui Musa, anugerah dan kebenaran telah datang melalui Yesus HaMasiah. Tidak seorang pun pernah melihat Elohim, ya. Dengar ini, yang ini paling kunci. Tidak seorang pun pernah melihat Elohim. Dia, Putra Tunggal yang ada dalam dekapan Bapa, dialah yang telah menyatakannya. Ini adalah penggenapan akan Zohar 2 ayat 115b yang kamu bilang tidak mungkin ada ayat kitab Yahudi yang pernah menyatakan itu, menggenapi. Tapi dinyatakan di dalam Zohar 2 ayat 115b. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Tetangga ini adalah pilar tengah dalam ketuhanan, yaitu anak Yahweh, anak Elohim, yang merupakan penggenapan dari Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Elohim. Dia Putra Tunggal yang ada dalam dekapan Bapa. Dialah yang telah menyatakannya. Kamu tidak bisa membantah keilahian Yesua atau dia adalah Bapa itu sendiri yang datang ke dalam dunia, Zuma, baik dari Kabalah maupun dari Perjanjian Lama. Silakan kamu bantah Kabalah saya bahwa Ben-nya lah yang akan datang. Ben lah yang akan datang. Saya tunggu. Oke, baik. Jadi kalau diceritakan terkait... Bang Silvan sebelum menjawab, silakan Bang Silvan. Oke. Saya hanya melengkapi aja ya. Jadi gini, tentang kemanusiaan atau tentang siapa dia, saya berangkat dari kata inkarni dulu ya. Jadi sepenuhnya yang inkarnasi itu di saat kelahiran Yesus sudah diterangkan sama malaikat bahwa itu adalah kerja dari ya Roh Tuhan yang Maha Tinggi ya. Dialah segala kepenuhan Allah itu ya, seperti ada di Kolose. Jadi yang inkarnasi itu, apa itu pengertian inkarnasi? Di situ diterangkan di dalam ayat itu ya, di dalam bahasa Indonesia bahwa dia akan menjadi sama seperti ya, bukan menjadi manusia atau human being, tapi ada di bahasa Inggrisnya likeness. Likeness itu menjadi sama seperti, likeness artinya human likeness ya, menjadi seperti. Tapi apakah dia manusia? Bisa kita uji. Kita katakan seseorang itu manusia atau makhluk hidup lain yang daging, baik mati ataupun hidup, itu dikatakan kalau ada ya proses pencampuran benih ya, benih hidup ya, sperma ataupun yang lain, dan itu tidak membuktikan bahwa yang ada di dalam tubuh Yesus itu adalah benih seperti yang dikatakan begitu. Yang bisa terbukti hanyalah dia itu berasal dari roh, yang dari kekekalan Roh Tuhan sendiri. Artinya gini, saya kasih contoh, malaikat itu kita sebut makhluk roh, tapi apakah bisa menjadi daging? Bisa, terbukti di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, malaikat ini hadir dalam rupa manusia, daging, bisa berbicara, bisa disentuh, bisa interaksi, ya ada dalam kesempurnaan manusia bisa. Begitu juga Tuhan yang memiliki kemampuan maha kuasa ini tidak akan mungkin tidak bisa melakukan hal begitu. Jadi sebenarnya Yesus ini tidak bisa dikatakan dia manusia atau 100% manusia, 100% Allah. Tidak, dia Allah itu sendiri gitu loh. Ya. Dan segala kehadirannya di sini kita harus lihat dari dua sisi dulu, ya. Pada awalnya dia memang harus berkiasan dulu karena belum genap waktunya. Sehingga pengertian di situ orang akan melihat dia berbicara seperti ada yang menyuruh dia. Tapi kemudian dia akan berkata terus terang karena dia akan melepas kiasannya itu seperti ada di mana saya lupa, di Efesus, bahwa dialah Bapa itu sendiri. Nah, ini bisa saya buktikan dengan ayat 19:45 ya, Yohanes ya. Di situ dikatakan apa perkataan Yesus itu? Barang siapa melihat aku, ya, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Artinya dia berkata tentang dia juga. Ya, seandainya Anda membuat sebuah skema A, B, dan BA, itu akan ketemu A juga B, B juga A. Ya, karena ini nggak bisa layar besar, saya tidak bisa menampilkan tulisan. Jadi karena dia, barang siapa melihat aku, dia juga melihat dia, siapa Bapak ini, yang mengutus dia, ya dia. Kalau kamu melihat Yesus itu, kamu sudah melihat dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus, dia juga yang hadir. Itu pengertiannya. Nah, tolong nanti diperdalam tentang Yohanes 12:45. Anda akan ketemu A, B, B juga A. Gitu. Jadi di dalam kehadirannya di dunia ini, karena dia hadir di antara orang-orang yang memang dia harus menjadi guru, harus mengajar, sehingga dia harus mengatakannya dan harus memberikan contoh. Tapi apakah dia sebagai utusan? Tidak, karena sudah dikatakan dia itu bukan duta dan bukan utusan. Nah, dia adalah dia itu sendiri. Gitu, silakan dilanjut.
Oke, mungkin saya tanggapi dulu ya, teman-teman. Jadi yang pertama itu terkait dengan Yesaya 9 nomor 6. Bang Juma sedikit ya, menambahi Bang Silvan. Oke, Tentang kata utusan ini sering jadi polemik ya. Di Yohanes 12 ayat 45 jelas tertulis, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat yang mengutus aku. Jadi dengan secara tidak langsung Yesus mengatakan bahwa gambaran dia itulah Bapa itu yang mengutus. Siapa yang melihat aku, dia sudah melihat yang mengutus aku. Yesaya 12 ayat 45. Terima kasih Bang Juma, lanjut. Oke. Jadi Yesaya 9 nomor 6 yang tadi saudara bawa, itu sebenarnya digenapi bukan oleh Yesus, digenapi oleh Hizkia. Hizkia yang berhasil mengusir tentara Asyur, ya, yang kemudian sama ketika Gedeon juga mengusir Midian. Artinya pada saat Yesaya menuliskan telah lahir, memang Hizkia sudah lahir di situ, tapi masih dalam keadaan bayi. Begitu kemudian dia terangkat menjadi Raja Yehuda, Hizkia kemudian menjadi Raja Damai, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan juga gelar-gelar ini dinobatkan kepada beliau. Termasuk ketika saudara tadi membawa kejadian Daniel 7 gitu ya. Nah, kalau mau lebih jelasnya, ya itu bisa kita jadikan sebagai tema baru nanti ya di sesi lain kalau saya dikasih kesempatan. Kemudian saudari Mar, ketika saudari ini membahas tentang Ben Yala, di situ tidak ada satupun data Keter, Hokma, Bina, Heset, dan seterusnya, mahkota ilahi, kebijaksanaan, pengertian, rahmat, keadilan, terus kehadiran Tuhan di dunia, keabadian. Tidak ada yang kena kepada Yesus, satupun. Nanti dibantah. Lalu kemudian kamu bantah pakai data orang Yahudi, jangan pakai asumsi. Kamu datanya Yahudi. Jelas. Sama seperti saya menggunakan data Yahudi. Tolong kamu bawa data Yahudi juga ke sini. Oke, silakan. Silakan. Tadi kan sudah saya bacakan Yesaya 43 nomor 10. Kan jelas itu. Tidak ada Tuhan, tidak ada Elohim yang dibentuk. Yesus gimana? Dibentuk atau tidak? Dibentuk. Yesus tidak dibentuk. Bagaimana sabar. Bagaimana Yesus bisa menjadi manusia kalau tidak dibentuk? Bisa Anda narasikan? Sesuatu berasal dari kamu baca Yohanes 1 ayat 3. Iya, sekarang masalahnya adalah segala sesuatu itu adalah Yesus dibentuk. Segala sesuatu terjadi oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satu hal pun yang terjadi. Itu firman. Yesus tidak pernah dengar dulu Zuma, dengar dulu. Yesus tidak pernah menyatakan adalah yang dibentuk, ya. Bagaimana Dia bisa menjadi manusia? Roma 1 nomor 3, dia berasal dari sperma Daud. Sperma atau Daud artinya sumber gimana, Mbak? Sementara nerima firman aja dia masih terima. Dia datang bukan atas kehendaknya. Gimana menjadikan sumber? Dia mengutus, izin dulu Bang Juma, izin Bang. Bang Juma jika menyebutkan ayat, tolong dibaca biar kita sama-sama baca, bukan Roma sekian atau bukan selintas. Biar kita sama-sama baca atau saya yang bacakan, biar kita sama-sama dengar apa yang Abang baca. Silakan. Sekian itu, dia saya itu apa? Roma 1 nomor 3. Yesaya 43 sudah jelas dikatakan ayat 11 ya. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, terus Yesus mengatakan juga di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia sudah mengatakan dia adalah juru selamat. Jadi sudah berkaitan antara nubuatan dengan penggenapan. Iya, dia adalah perantara. Dia perantara. Jadi jika Bang Juma mengatakan ayat, tolong dibacakan, bukan selintas lewat. Jadi biar kita menyimak yang di bawah, biar typingan juga sehat. Sabar Pok. Roma 1 nomor 3 coba Anda baca. Di situ ada dikatakan sperma atau Daud. Berasal dari sperma atau Daud. Berasal dari benih Daud. Berarti dia dibentuk. Bagaimana dia bisa menjadi manusia kalau tidak dibentuk jadi manusia? Itu dulu poinnya. Apakah dia melayang dari langit turun? Enggak. Bukan berdasarkan narasinya Bang Juma, kita sama-sama baca dulu pelan-pelan. Iya, silakan. Gitu. Berapa tadi? Roma 1:3. Roma 1 ayat 3. Roma 1 ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, tidak ada dari sperma Daud. Bahasa aslinya di situ jelas, keturunan itu benih. Mani. Keturunan Daud. Sperma. Itu artinya itu keturunan Daud. Kita pakai bahasa Indonesia supaya kita semuanya bisa menyimak baik-baik. Jadi pakai bahasa yang lain. Sperma itu bahasa aslinya sperma atau Daud artinya Daud. Benih Daud. Yesus itu adalah keturunan Daud karena Yusuf dan Maria itu keturunan Daud. Dikatakan sperma Daud. Sperma Daud artinya benih. Artinya benih dari Daud kan gitu.
Ya ini data. Ini data. Sabar Bang Juma. Makanya selama ini, sabar Pocemplok. Makanya selama ini ketika Bang Juma debat selalu mengatakan ayat ini berdasarkan narasi sendiri. Ini kan sudah ketahuan Bang Juma menarasikan sendiri padahal tidak ada kata-kata sperma. Tidak ada kata-kata sperma itu bahasa Yunani. Sperma itu bahasa Yunani. Keturunan Daud. Ya terserah. Kalau berbicara kan ada kata dari di sana. Di situ jelas dikatakan X. Dikatakan X. Dari Roh Kudus. X itu artinya dalam bahasa Yunani adalah dari. Sperma itu artinya benih. Dan biasain pura-pura. Nggak salah. Sperma itu ini dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani sperma sabar. Sperma itu apa? Spermatos itu maknanya. Artinya? Penggunaannya translate-nya descendants, offspring atau keturunan. Iya betul, dari benihnya kan? Sama aja, sperma itu benih. Sini keturunan. Benih, turunan. Secara daging anak-anak. Dia diperanakan dari keturunan Daud. Ya betul. Ya sudah selesai berarti Yesus itu dibentuk. Bukan sperma yang kau. Iya memang betul. Memang betul. Tidak mungkinlah Daud yang menghamili Maria. Memang betul. Diam dulu cuma. Kita lihat dulu seed atau spermatos ini, kita padankan dulu di perjanjian lama ini apa sih gitu loh. Kenapa harus menggunakan kata itu? Jadi di dalam kalimat ya, ayat itu adalah kata zera padannya. Diam dulu cuma, zera ya. Itu ada sepadan dengan Genesis 1 ayat 11. Vayomer Elohim tatse haaretz dese esep meseria zera es pari oseh pari. Sudah? Zera. Jadi Tuhan ya. Tuhan membuat benih di atas dunia. Apakah Tuhan menghamili bumi? Zuma. Saat Tuhan menciptakan dunia nih, terus benih. Salah. Tunggu dulu Zuma, tunggu dulu. Salah Anda memahami kitabnya orang. Tunggu Zuma, sabar dulu Zuma. Sabar. Saya nggak ada waktu dari tadi kalian ngomong gantian loh, Mbak. Diam dulu Zuma. Saat Tuhan mencurahkan benih di atas bumi, apakah Tuhan kamu mau nyatakan menghamili bumi? Loh, Yesus itu bukan dikatakan benih Tuhan, dikatakan benih Daud. Tadi saya udah bilang, spermatos di sana. Itu berbicara pohon, Mbak. Bicara tentang DC, EC. Bedanya apa spermatos sama zera? Kamu paham dulu. Bedalah. Benih itu merujuk kepada pohon yang diceritakan Tuhan dalam Kejadian 1 nomor berapa tadi yang Anda itu? Itu berbicara mengenai tanaman. Benih di sana bedanya di mana? Ya, sama-sama benih, tetapi satu berbicara pohon, tumbuh-tumbuhan, satu berbicara manusia. Justru saya yang bertanya kepada Mbak ini. Zera itu bedanya di mana, Zuma? Sama-sama benih, benih. Terus apa masalahnya? Tuhan menghamili bumi. Kenapa jadi Tuhan? Kenapa jadi Tuhan? Kenapa jadi Tuhan? Maksud kalimatku Anda tidak memahami kitabnya Yahudi. Anda yang tidak memahami. Dengarkan ketika di dalam Kejadian yang Anda bawa, di situ diawali dengan kata Masria. Masria itu menghasilkan, bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang Tuhan. Saya dulu. Tenang, sabar. Ini saya mau luruskan. Ibu Maryam, jangan kira Anda tidak, yang Anda hadapi ini tidak paham Bibelnya orang Yahudi. Jadi seenaknya Anda untuk mengatakan sesuatu. Ingat, ketika ada kata takse, di situ juga melahirkan. Pengertian orang Yahudi itu juga melahirkan. Haaretz itu kepada bumi. Apa yang dilahirkan kemudian? DC, kemudian Esep. Apakah kemudian bumi melahirkan? Kan tidak. Tapi kan yang dikatakan di sana Masria, menghasilkan benih, zerah. Sama seperti Daud ketika bercerita tentang sperma. Daud menghasilkan sperma. Spermanya itu melahirkan keturunan. Keturunannya itu diantaranya Yesus. Apa masalahnya? Di situ spermatos itu maknanya keturunan. Ya sama memang. Yesus keturunan. Makanya ketika Yesus bertanya kepada orang-orang Yahudi, menurut kamu siapakah Mesias? Kemudian mereka menjawab anak Daud, anak Abraham. Betul itu. Nah sekarang pertanyaannya, sekarang pertanyaan saya, apakah pencipta langit dan bumi itu punya keturunan dan berasalkan dari keturunan manusia? Kemudian jawab dulu deh. Dengar. Iya, saya jawab. Oke, kenapa ini dipadankan dengan zera di Kejadian 1 ayat 11? Karena saat hamilnya Maria itu tanpa pembuahan sperma dari pria. Itu pertama. Makanya dia dipadankan dengan zera. Sama seperti bumi yang menghasilkan benih-benih tanpa harus dibuahi oleh seorang pria. Seperti itulah rahim Maria tanpa dibuahi. Makanya dikatakan benih ilahi, zera. Jangan kamu bilang spermatos, ini mengkonotasikan sperma Daud. Seolah-olah Daud menghamili Maria. Tidak. Bukan begitu, dia punya keturunan. Diam dulu Zuma, saya belum selesai narasinya. Diam dulu. Anda, Mbak. Diam dulu Zuma, diam dulu. Ini data yang Anda bawa. Diam dulu Zuma. Kenapa saya katakan di sana zera itu yang dinyatakan sebagai zera?
Coba kita buka ya, Kejadian 1 ayat 2 dikatakan apa? Tuhan menaungi dunia. Sudah, Tuhan roh Allah melingkupi dunia. Itu sama seperti saat Kejadian Maria dinyatakan sedang hamil oleh malaikat. Dikatakan apa? Roh Elohim dia bersyakan, sudah berdiam ya, dinaungi oleh Roh Kudus. Itu ada ayatnya. Makanya dikatakan Elohim bersyakan di dalam tubuh Maria. Bukan dikatakan di sana spermatos dalam konsep pria dan wanita berhubungan badan. Makanya dikatakan di sana zera. Inilah padanan dari Kejadian 1 ayat 2 dengan Kejadian 11 dengan konsep kelahiran Yesus sebagai Mesias. Oke, saya mau tanya kepada Mbak ini. Silakan. Ketika dikatakan zera esperi, ketika dikatakan dalam kitab yang Anda bawa, zera esperi, apakah benih pohon itu pohon atau bukan pohon? Benihnya maksud saya, keturunannya. Coba Anda jawab saya. Pohon. Pohon. Apakah benih Daud itu manusia atau bukan manusia? Benih Daud? Manusia. Iya. Manusia. Yesus manusia atau Tuhan? Manusia. Dia Tuhan. Ya, manusia udah selesai. Berarti benarlah teman-teman kita yang mengatakan Yesus itu manusia. Sebagai manusia dia ciptaan atau pencipta? Pencipta. Lah, manusia pencipta? Iya. Aduh, loh, kenapa bisa manusia pencipta? Makanya tanya dong dari tadi, kamu baca. Saya udah tanya. Makanya aku bilang, jangan paksa saya untuk membuat Mbak ini tersudut. Anda menggunakan kitabnya orang Yahudi, saya lebih paham dari Anda. Saya tanya sama Anda. Ya udah, makanya aku tanya. Makanya kita tanya, apakah benih pohon itu pohon, keturunannya, bibitnya selanjutnya pohon? Bisa berubah menjadi hewan? Tidak. Sekarang benih Daud manusia. Apakah manusia benih Daud ini Tuhan pencipta? Betul. Dari mana Anda mengatakan betul? Enggak. Dia tadi memaksakan zera, benih pohon. Kita buka Kejadian 3 ayat 22. Kejadian yang tadi Mbak, yang tadi fokus ke yang tadi Mbak. Apakah manusia ini pencipta langit dan bumi? Dalil mana yang Anda gunakan? Silakan. Mari kita buka Kejadian 3 ayat 22, ya. Dan berfirmanlah Adonai Elohim, lihatlah, manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, mengetahui tentang yang dari Kejadian 1 ayat 26 deh. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Ya. Dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami. Dan biarlah mereka berkuasa, diam dulu, berkuasa atas ikan di laut dan atas burung di udara dan atas hewan dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya, panim ya, ingat citra ini panim, citranya, dalam citra panim Elohim dia telah menciptakannya, laki-laki dan perempuan dia telah menciptakan mereka. Paham? Kenapa dikatakan Yesua adalah Elohim itu sendiri? Kamu bertanya, Yesua lahir dari manusia. Dia Kejadian 1 itu, Kejadian 1 itu bahasan Adam, bukan Yesus anak Maria yang dibahas di situ, Ibu. Mbak, jangan dipersulit. Anda nggak usah makin sulit nanti Anda. Kejadian 1:26 itu Adam, bukan Yesus. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Itu membahas Yesus atau Adam, bahwa Elohim menciptakan ya Adam atau Yesus? Iya, Adam atau Yesus? Kamu bertanya yang diciptakan? Iya, yang diceritakan Kejadian 1 ayat 26. Siapa? Kamu tanya dong, yang menciptakan siapa? Ya kan udah pasti Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan Yesus. Ensof. Makanya Bereshit bara Elohim. Bereshit, dengar, Bereshit bara Elohim ya. Reshit sang sumber memancarkan 10 sifatnya, 10 sefirotnya. Dan ini sepadan dengan Yohanan 1 ayat 1. Bereshit haya hadafar. Reshit adalah hadafar, adalah sang firman. Makanya Yesus dikatakan apa? Sang pemilik firman. Kamu nggak bisa bantah itu. Bereshit bara Elohim. Saya bantah. Apapun narasi Anda saya bantah. Silakan. Sekarang oke. Kamu pakai bawa narasi Judaism, sekalian rabi sekalian. Kamu bantah pakai narasi. Enggak perlu. Emang ada Yahudi. Enggak perlu. Ada yang makin sulit nanti. Bantah. Gini. Saya tunggu rabinya kamu. Kamu pakai rabi siapa? Coba. Enggak perlu terlalu lebay. Tapi Anda sudah. Mbak Maria. Coba kamu narasi liar dong. Yang liar itu yang mengatakan pencipta itu adalah manusia. Gitu. Anda nggak sadar. Kamu bernarasi. Kamu harus membawa narasi yang berotoritas. Saya membawa dari tadi narasi otoritas Anda mengatakan manusia pencipta dan bumi itu dari mana? Betul. Mana dalilnya? Mari kita tunjukkan lihat. saya di kitabnya orang Yahudi mana? Manusia menciptakan langit dan bumi itu di mana? Silakan. Raja darah dan daging ya, kita lihat. Benarkah Tuhan itu memiliki citra darah dan daging? Bukan, pencipta langit dan bumi itu manusia. Kan tadi Anda menyatakan benih Daud itu manusia. Betul. Dan Tuhan Anda manusia. Apakah pencipta langit dan bumi ini adalah manusia? Anda mengatakan ya. Mana narasi Anda itu dibangun oleh dalil mana?
Tunjukkan. Iya, tunggu dulu. Mari kita lihat ya, Raja Ya, Darah dan silakan. Daging. Saya sudah mau melunak dengan membahas perjanjian kitab saudara. Kenapa lari ke Yahudi? Anda makin berat nanti. Oh enggak, saya malah menunggu kamu menggunakan. Loh, ini saya sudah menunggu. Saya menunggu narasi kamu yang menggunakan. narasi yang ibu bangun dari kitabnya orang Yahudi. Sekali lagi saya katakan, saudariku, Saya tunggu akan kamu, semakin kamu mempersulit menggunakan Anda. narasi rabi. Kamu nggak menggunakan narasi rabi. Nah, mana narasi rabinya mengatakan pencipta langit dan bumi Hasem itu adalah manusia? Saya tunggu, silakan. Saya tidak menyatakan manusia biasa seperti saya ya. The king of Nggak the... apa-apa. Iya, Yang jelas, manusia. yang jelas Daud itu manusia biasa, keturunannya manusia biasa. Ayo, Anda tadi bawa Zera. Nah, silakan. Assalamualaikum Gurunda, selamat siang semua. Waalaikumsalam. Iya, Dek. Silakan. Ya, enggak, nanti kalau mesti menawarkan Gurunda, kalau ditimpa terus biar pakai timer maksudnya. Lanjut, nikmati diskusinya. Iya, Siap. teman kita bagus kok diskusinya. Oke. Dari tadi ini kondusif dan terkontrol, jadi saya pikir nggak ada timer. Iya, tadi sempat Bang makanya saya bilang nawarin. Oke, lanjut. Kita tunggu narasi saudari kita Maria, bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah manusia. Raja Darah dan Daging. Berapa lama Mbak kita tunggu? Silakan kamu bernarasi dulu. Saya mengambil data dulu. Oke, baik. Jadi ketika saudari kita sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan adalah keturunan Adam, mau sampai 2 hari sebelum kiamat pun data itu tidak akan ada, kecuali ada revisi baru. Kamu tenang aja. Oh ini, oke. Kamu bilang data itu tidak akan Ya. ada. Silakan, Raba 8, ya. Dia berkata begini. Mengapa yang terberkati disebut Raja Kemuliaan? Karena dia membagikan kemuliaan kepada mereka yang takut akan dia. Bagaimana? Raja, darah dan daging. Tidak ada yang menunggang kudanya dan tidak ada yang duduk di singgasananya. Tetapi yang Maha Kudus, ya, Hakados Baruku, menyuruh Salomo duduk di singgasananya seperti yang dikatakan Salomo duduk di singgasana Tuhan sebagai raja. Dan yang Maha Kudus menyuruh Elia. Nah, Raja darah dan daging. Tuhan dikatakan Raja darah dan daging. Kamu bisa bantah nggak? Silakan kamu bantah. Apa yang Anda sampaikan ini? Loh, mana pencipta Yesua langit dan bumi itu manusia? betul datang sebagai manusia. Dia menunjukkan bahwa dia adalah Raja darah dan daging sesuai di dalam ayat Shemot Rabbah. Kamu bisa bantah nggak? Saya tunggu kamu. Saya tunggu kamu bahwa dia adalah Raja atas manusia. Silakan. Saya tunggu. Yang saya tunggu, kalau Anda hanya membahas itu, coba Anda lihat di dalam Ibrani 8 nomor 1. Itu dibantah itu. Inti segala yang kita bicarakan itu adalah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Data kamu minta Raja darah dan daging, saya sudah tunjukkan. Tidak ada dinyatakan di situ bahwa dia Raja pencipta. darah dan daging. Dia Tidak betul ada. manusia. Tidak Dia ada adalah raja disebutkan atas di sana. segala manusia. Dialah yang memiliki darah dan daging. Dialah raja segala raja. Sekarang saya tunggu Raja yang kamu memiliki- bantah bahwa Yesua adalah raja darah dan daging. Silakan cuma. Saya tunggu. Mana manusia yang menciptakan langit dan bumi, dalilnya mana? Loh, Raja segala manusia, kamu nggak dengar tadi? Raja segala manusia, kamu nggak bisa bantah. Raja segala manusia itu manusia gitu maksudnya? Loh, apakah dikatakan dia di sana menjadi manusia biasa seperti saya? Menjadi seperti manusia, seperti manusia. Bukan Saya dikatakan dia minta manusia. Manusia Mbak biasa. baca 1 Yohanes 3 nomor 2. Boleh nggak? Silakan baca, silakan baca. Ya, silakan. Silakan kamu baca. Kak, kita lagi nggak CCA di sini. Oke, baik. Saya bacakan ya. Anda mau terjemahan baru, terjemahan lama saya bacakan. Di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Menurut saudari ini, Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu Tuhan atau apa? Manusia atau Tuhan pencipta langit dan bumi? Sudah dikatakan dia Hakados Baruku. Berarti kita juga Hakados Baruku. Yohanes 1 ayat 3. Berarti kita juga ini sama seperti Yesus. Kita juga seperti yang Anda gambarkan. Kita lah yang diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan dia sesuai Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Akan tetapi kita akan tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Keadaan Yesus yang sebenarnya manusia atau Tuhan? Loh, bukankah kita akan menjadi terikat bersama-sama dengan dia di dalam alam Yehidah, Ya, dalam pemahaman Judaism? Oke, sekarang kita ini Tuhan juga. Loh, bukankah kami memang mengatakan kami adalah ilah-ilah kecil? Enggak, saya tanya, berarti Yesus juga ilah-ilah kecil?
Bukan, dia ilah besar, the king of the... Berarti Anda juga ilah besar. Berarti Anda juga ilah besar. Anda juga Tuhan besar. Ini dalilnya 1 Yohanes 3 nomor 2. Apabila Yesus dalilnya yang mengatakan itu. Dalil adalah manusia-manusia ilahi, anak-anak dalil yang mengatakan itu. Dalilnya yang mengatakan kita akan sama seperti Yesus sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kamu minta dalilnya kalau kami ini juga ilah kecil. Iya, berarti Anda sama seperti Yesus. Kalau Anda ilah kecil, Yesus ilah kecil. Kalau Yesus ilah besar, Yesus Oke. Anda mengatakan Yesus ilah besar. Anda mengatakan diri Anda ilah kecil. Sama enggak? Apanya sama? Ya sama-sama kami adalah anak-anak Allah. Dia adalah Allah, anaknya. Dia Allah, kami anaknya. Apa bedanya? Berarti Yesus ini Allah dalam arti pencipta langit dan bumi? Iya. Berarti Anda? Anak Allah. Berarti Anda juga pencipta? Loh, emang kamu nggak bisa menciptakan? Pesawat itu siapa yang menciptakan? Oh gitu. Oh begitu. Jadi perspektif pemahaman pencipta itu seperti itu di dalam keyakinan saudari. Loh, coba tanyakan dulu Billy Judaism. Itu yang dikatakan kreator itu apa sih? Wah, berarti kecil banget pemahamanmu. Yesus. Enggak, saudariku, enggak. Berarti kamu menyatakan kamu bukan pencipta dong. Wah, kacau. Manusia itu pencipta. Manusia itu pencipta. Apa agama sampai kayak gitu banget? Ya, berarti saudara-saudara Kristen itu Tuhan juga ya. Akui dulu, lu bukan pencipta, bukan enggak bisa menciptakan apa-apa lu. Manusia bodoh. Akui dulu, Mas. Akui dulu. Iya. Berarti kita saksikan ya, teman-teman, khususnya Mbak Maria itu mengaku sebagai Tuhan. Kamu nggak pernah membuat apa-apa. Baru kali ini masih ada penciptaan di Kristen narasinya. Sabar, ceplok dia dulu sih, Iya. Berarti saudari-saudara Kristen ini adalah pencipta. Oh iya. Saya bisa membuat Berarti saya dengan Yesus sama dong ya? Kalau Yesus menciptakan yang lebih besar. Kan dia menciptakan kita itu kan serupa dan segambar dengan Allah. Kalau saya, makanya saya bilang saya adalah Allah kecil. Antara Tuhan pencipta dengan manusia yang berkarya sama enggak? Gitu kan? Loh, Tuhan memang berkarya. Iya, antara manusia yang berkarya dengan Tuhan yang maha menciptakan itu sama enggak? Benar, Zuma. Iya, biar saya jawab. Tuhan maha berkarya, makanya dia disematkan kata maha. Makanya ini adalah semua karya. Kalau manusia, sedangkan manusia adalah karya. Ya, kita juga berkarya. Kita berkarya, tapi bukan maha karya. Kita berkarya. Apa karya kita? Meja karya kita. Keadaan Yesus yang sebenarnya apa? Pesawat karya manusia kita. Atau Tuhan? Gimana? Keadaan Yesus yang sesungguhnya manusia atau Tuhan? Dia adalah raja segala raja, baik yang saya raja tanya, atas manusia, the king of man, the king of Messiah, the king of the king. Itu kamu nggak bisa bantah. Baca Ibrani 8 nomor 1. Dulu cuma, kamu selesaikan dulu satu. Raja segala raja. Kamu jawab dulu. Berarti kamu mau menyatakan manusia tidak mampu aspek raja di atas rajanya Yesus itu yang mana, Mbak Maria? Tadi itu kembali ke tema dulu. Selesaikan satu tema dulu baru pindah. Nanti melupa kemana-mana. Iya. Maria Tuhan kecil. Kamu harus akui dulu bahwa dengan tidak menghina kecerdasan manusia yang sudah diciptakan lewat citra Allah itu sendiri, harus kita akui, kita ini pencipta dan dia adalah maha pencipta. Kenapa Anda menolak bahwa Anda sudah merendahkan kecerdasan yang sudah diberikan gitu? Enggak, ini kita berbicara mengenai kita kreator, dia the kreator itu sendiri maha. Bung, ini kita berbicara mengenai keadaan Yesus yang sesungguhnya. Kita akan sama seperti Yesus. Emang saya makanya tadi saya bilang Zuma, kamu akui dulu. Kalau Yesua itu adalah maha pencipta. Di mana dalilnya Yesus maha pencipta? Yohanes 1 ayat 3. Kamu makanya jangan Yohanes 1 nomor 3 itu bukan Yesus. Kamu bantah aja nggak bisa, kenapa nggak bisa? Sekarang ketika dikatakan pada mulanya adalah Firman bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Yesus di situ di mana dia? Hadafar. Beresis hanya hadapar. Sesuai kejadian. Nih, bacakan ulang. Beresit bara Elohim. Nggak usah. Itu dari luar kepala. Itu luar kepala itu. Atau memancarkan 10 sefirotnya. Lalu di dalam Yohanan 1 ayat 1 berkata Reshit haya hadafar. Reshit sumber adalah sang firman. Oke. Yesus adalah Yesus. Begini Mbak Maria. Sesuatu dijadikan oleh dia.
Dia siapa? Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan dia siapa? Dia, Yesus, hadapan. Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. Jadi ini bicara tentang Yesus ini. Oke, baik. Tenang teman-teman. Tunggu dulu, kamu tenang, sabar. Kamu kan udah paham sabar, nih sesuai sabar, Mbak Maria, sabar. Satu. Kamu kan udah paham nih Yohanes 1 ayat 1 itu berbicara tentang Iya, Yesus. boleh nggak saya nanggapi gitu? Sabar. Tadi kamu udah tanggapi, kamu kan udah paham. Oh Yesus, berarti kamu udah paham nih, karena itu bukan Alkitab kamu. Notabene kamu nggak akan pernah paham. Sudah. Jangan doktrin saya seperti orang di gereja, Mbak Maria. Betul, kamu nggak tahu apa-apa. Secara Judaism pun kamu tidak punya data dari rabi, dari rasul, baik, atau dari kamu nggak punya apa-apa. Dari Kabbalah kamu nggak punya apa-apa. Baik. Baik, Anda kan Tuhan ya. Anda kan Tuhan ya, pencipta Anda kan. Tunggu dulu, Zuma. Kamu akui dulu bahwasanya kamu mengkerdilkan manusia. Kamu menyatakan manusia tidak mampu. Mengkerdilkan Tuhannya setara dengan manusia tadi siapa? Aku ya? Loh, saya tadi bilang apa? Yesus adalah Yesus Maha Pencipta. Maha Pencipta Anda samakan dengan yang ciptaan, gimana ceritanya, Mbak? Yesus Maha Pencipta. Kan kamu tadi tanya, bersamakah kamu dengan Yesus? Enggak sama. Kalau Maha Pencipta Anda ciptaan mana sama? Sama enggak? Maha Pencipta dengan ciptaan, sama enggak? Maha Pencipta. Saya menciptakan. Kalau dia bapak saya, kalau dia bapak saya anaknya. Kalau dia Allah, saya anak Allah. Kalau dia Allah yang besar, saya Allah. Sekarang saya tanya, kalau anak manusia anaknya manusia, kan gitu poinnya. Betul? Tunggu dulu Zuma. Kok tunggu terus? Anda yang bicara sendiri. Tapi nggak ada yang benar ucapan Anda. Kamu akui dulu Zuma. Saya akui Anda akan sama seperti Yesus. Ketika Yesus itu adalah Maha Pencipta, maka Anda juga Maha Pencipta. Kalau Anda tidak bisa bukan Maha Pencipta, Yesus juga bukan Maha Pencipta. Gimana sih? Kita akan sama seperti Yesus. Yesus Maha Pencipta ya, Anda juga Maha Pencipta. Yesus manusia, Anda juga manusia. Gini loh, maksudnya kamu ini akui kita dulu. adalah Kan tadi saya udah bilang, Yesus sesuai yang kita orang Yahudi dikatakan Anda mau paksakan seperti apapun Yesus tetap manusia. Dikatakan dia apa? Gak bisa. Anda mau seperti apapun, disebut raja kemuliaan. memaksakan seperti apapun, Yesus tetap manusia. Dan Anda akan suaranya kurang gede, Bu Ceplok. Gitu. Sudah. Sekarang saya bicara ya. Boleh ya? Itu raja darah dan daging. Kamu bantah dulu di sini. Nggak ada dalilnya itu, nggak ada dalilnya pencipta itu darah dan daging. Katanya aja kalau bisa. Saya bantu ini. Tuhan kita adalah roh, punya darah dan daging. Ini sesuai dengan itu. kita baca aja. Anda salah ngartikan kitabnya orang. Punya darah dan daging. Nah, kalau Tuhan punya roh, daging, darah, emang kenapa? Gimana iblis yang tidak punya darah dan daging? Apa sih Kita buktikan dengan ayat ya. Sekarang kita kembali kepada Yesus itu Maha Pencipta. Kolose 1 ayat 16-18. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Oke, pengakuan Paulus itu, pengakuan Paulus. Boleh nggak saya minta pengakuan Yesus bahwa dialah Maha Pencipta? Boleh nggak, saudari-saudara saya? Kan sudah saya bilang tadi, ayatnya ada. Iya, itu pengakuan Paulus. Yang saya minta pengakuan Yesus bahwa dirinya adalah pencipta, ada nggak? Loh, Anda bisa lihat dari awalnya dia siapa? Enggak, dia kan mengaku aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Kata Yohanes, di dalam dialah segala, mana yang harus saya percaya, Yesus atau Yohanes? Dijelasin berkali-kali, itu ayat itu udah dijelasin berkali-kali. Jangan mengganggu. Ya kan saya harus percaya Yesus, bukan orang lain. Lanjut Bu Ceplok, gas Bu Ceplok, lanjut Bu Aku Ceplok. tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kata siapa? Kata Yesus. Kata teman-teman, Yesus itu adalah pencipta. Yang mana yang harus saya percaya? Yesus atau Anda? Kamu kalau nggak paham, kamu itu karena kamu sempit otaknya. Jadi jangan nyalain Tuhan. Nggak boleh gitu. Yang ngalahin Tuhan kan kalian. Tuhannya mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Loh, Tuhannya sendiri yang mengatakan loh, kalian lagi lebih hebat dari Tuhan kalian. Makanya aku minta mana dalilnya? Aku yang menciptakan, mana dalilnya? Kan dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kamu belum bisa membantah pernyataan saya. Ya, disesuai semotraba yang tadi yang saya sampaikan. Tuhan itu adalah raja darah daging. Mana dalilnya Tuhan itu darah dan daging? Di mana? Itu kan kata orang Yahudi, kok kamu mana dalilnya? Enggak, saya tanya dulu, menurut saudari ini Tuhan Anda itu roh atau darah dan daging? Jawab dulu. Saya tadi udah jawab. Kamu bantah dulu. Tuhan itu kamu bantah dulu. Raja dan daging. Sesuai Semotraba 8 dikatakan dia adalah raja darah dan daging. Itu sesuai isi dari Semotraba 8. Ini kitab orang Yahudi. Kamu boleh cek. Di Sefaria kamu bantah dulu Tuhan itu raja darah dan daging. Itu yang saya tunggu, Zuma. Iya, coba tunjukkan dalilnya, coba.
belum bisa open cam, kamu lihat follower saya enggak tunjukkan dalilnya. Ini kan dia cuma membawa narasi kitabnya orang tanpa dia membuktikan. Jangan pikir saya ini cuma gereja, Mbak. Silakan perlihatkan. Caranya gimana? Buka kameranya lah. Buka kamera. Kamu tengok follower saya berapa? Kamu ada nggak? Loh, kok jadi kasar gitu, Mbak? Ya coba lihat, kamu punya mata kan bisa lihat. Tadi saya udah bilang, follower saya belum banyak, saya belum bisa open cam. Kalau saya bisa open cam, saya udah tunjukkan dari tadi sama kamu semua Insefaria. Shemot berapa? Shemot berapa? Shemot berapa 8 saya udah bilang. Datanya di mana? Sefaria. Iya, tahu. Terus? Astagfirullah. Cuman bisa bilang Sefaria, Shemot 8, cuma bisa bilang gitu. Saya baca ulang. Mengapa yang terberkati disebut Raja Kemuliaan? Karena dia membagikan kemuliaan kepada mereka yang takut akan dia. Bagaimana? Raja darah dan daging, tidak ada yang menunggang kudanya dan tidak ada yang duduk di singgasananya. Tetapi yang Maha Kudus, ya, Hakados Baruku, nih, menyuruh Salomo duduk di singgasananya, seperti yang dikatakan Salomo duduk di singgasana Tuhan sebagai raja. Paham nggak? Apa sih? Saya tanya mana dalilnya pencipta langit dan bumi itu adalah manusia? Mbak ini jawab apa? Nyambung nggak? Nyambung nggak? Mama. Nggak usah diulangi, Bu Marmar. Nggak usah diulangi. Semua orang mendengar. Mana? Aku gini ya, penonton. Dengar penonton. Saya nggak perlu lah ngomong sama Zuma lah ya. Dengar ya teman-teman. Memang berat. Ngomong sama saya itu berat, Mbak. Diam dulu. Dengar ya penonton. Ngadi-ngadi ngomong pencipta dan manusia. Apa nabinya kalian ya? Rabeinu kalian, ya kalian mengakui dan memaktubkan Musa itu sebagai nabi di dalam kitab kalian. Kalian harus mengakui ya bahwa Musa dan keturunannya mengakui Tuhan Elohim Adonai mereka itu raja darah dan daging, King of the flesh. Memang dia yang merajai segala, bukan cuman dia Tuhan itu raja alam semesta yang merajai segala sesuatu. Itu Tuhan memang betul. Tapi bukan wujudnya yang daging dan darah, bukan. Tapi dia adalah raja dari segala apa yang ada. Jangan ketakutan. Saya udah bilang jangan ketakutan. Dengar ya, diam dulu ya teman-teman ya. Jadi kalian tunggu saja Zuma. Bisakah dia menunjukkan bahwa Tuhan ya Elohim Elohim yang disembah Abraham, Ishak dan Moses ya, Ishak dan Yakub dan Moses bukanlah raja darah dan daging. Saya tunggu ayat pembantahan kamu. Saya tunggu 10 menit kasih waktu untukmu membantah. 1 detik setelah Anda diam saya bantah. Sabar. 2 Samuel 7:22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamitslihi syai'. Raja darah dan daging itu maksudnya dia merajai segala yang berbentuk fana, alam semesta ini. Dia merajai air, dia raja tanah, dia raja udara, dialah raja segala raja. Bukan berarti wujudnya itu darah dan daging. Yang namanya Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Anda baca 2 Samuel 7:22, 1 Tawarik 17 nomor 7, nomor 20, Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamitslihi syai'. Jangan Anda pelintir kitabnya orang, nggak bagus, Mbak Maria, nggak bagus. Itu fitnah bagus. Nggak bisa begitu, Zuma kamu. Kamu sementara ini berfitnah-fitnah Ria, tetapi THR kamu terima. Saudara, Ibu Maria ini yang memfitnah Tuhannya orang Yahudi, mengatakan dia adalah raja daging dan darah katanya. Sementara agama Yahudi mengajarkan Tuhan mereka itu tidak sama seperti apapun. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan Elohim. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaanmu. Yeremia 10 nomor 6. Yesus darah dan daging tidak ada yang sama. Oh, tadi dia sudah akui Yesus itu adalah keturunan Daud. Yesus itu Daud, anaknya Daud adalah manusia. Udah selesai. Makanya Mbak Maria tadi itu kepepet dia. Pencipta alam semesta adalah manusia. Mana dalilnya? Oh, lari kepada Shemot 8. Dicari di sana nggak ada Tuhan pencipta manusia itu adalah darah daging. Nggak ada. Yeremia 10:6. Tuhan pencipta alam semesta itu tidak sama dengan makhluk. Itu siapa? Menurut kamu tuh Yeremia sebelum Musa apa sebelum Daud? Gimana ceritanya ini? Yeremia nggak perlu dengarkan 600 tahun sebelum Yesus lahir itu Yeremia sudah lebih duluan ada. Jadi tidak perlu Anda bertanya seperti itu. Yeremia menyatakan Tuhan tidak sama seperti apapun. Apakah karena dia selisih beberapa ratus tahun kemudian oh Yesus itu serupa dengan manusia maka dia tidak bisa, nggak bisa. Alkitab, di Al-Qur'anmu aja kamu nggak pernah jelaskan ke kita. Ini kitabnya Yahudi, Bung, bukan kitab lo. Ini kitabnya Yahudi.
Ini kitab Yahudi, bukan kitab lo. Kamu Lu kan tidak Kristen. bisa membedakan kalau itu Talmud atau itu tulisan. Nggak perlu yang kayak gitu-gitu. Kamu membedakan manusia dengan penciptanya nggak bisa. Bisa kau bedakan antara pencipta dengan manusia? Ingat nggak waktu debat sama saya tentang Yekonya? Oh, Ya, jelas dong. Yekonya tidak punya lagi keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Ayo. Lagi kan? Ada nggak? Ada nggak dinyatakan di dalam kitab Anda bahwa di kitab Yahudi bahwa keturunan Yahudi? Ayo. Di Quran ada nggak? Di Quran ada nggak? Kenapa larinya ke Al-Quran? Loh, kamu kan orang Islam, jelaskan di Quran. Kenapa? Jelaskan Apa materinya apa? Apa materinya? Apa materinya? Materinya kamu sekolah SCT. Gini lah tanda-tanda orang kalau udah ngomong. Orang bahasa Juma itu orang bahasa sama dengan ngomong dengan orang bodoh. Oh gitu. Ngomong dengan Juma itu sama dengan ngomong jadi dengan gini, teman-teman, kalau ada orang muslim yang datang sudah memberikan kesempatan orang lain bicara. Jadi ngomong dengan Juma itu sama dengan ngomong dengan orang bodoh. Mengapa? Karena dia tidak memberikan orang lain berbicara. Dia bertanya, jadi dari tadi itu saya ngomong sendiri gitu. Justru Iya, Bang Juma tadi kamu sendirian, ngomong sendiri. Bang Juma sendirian. Saya pun nggak ikut ngomong, Pak. Justru kan tadi kawan-kawan yang saling menimpali. Karena gini, kenapa Orang saya baru menimpali? masuk yang Dia kepanasan dari bawah ini. Minum air putih dulu, saudaraku. Jawab sedikit, tiu. Minum air dulu. Orang-orang di luar sana ya gitu ya, kagak ngerti yang kayak gini-ginian tapi so tahu. Akhirnya kayak si Kace lah, mampuslah dia, Iya. sekolah gratis lah dia 10 tahun. Ya makanya kan kalau dibaca semua kan bukan hanya Mekah di situ. Karena Umar itu yang bawa dan kepunyaanlah, yakni kepunyaan Allah, segala sesuatu. Ya, semuanya. Dia adalah Rob, pencipta dan pemilik semuanya. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri, muslim kepada Allah. Betul. Ini kalau kita baca dengan tafsirannya udah itu. Masya Allah. Saya aja nih nggak berani loh itu, terlalu jauh menyentuh ke dalam, karena saya bukan ahlinya, gitu ya. Paling yang pokok-pokok saja. Saya sendiri kalau misalnya ada yang nanya terlalu jauh ke dalam, saya nggak berani jawab. Ntar saya salah gimana dong? Ilmu saya belum nyampe terlalu ke dalam sana gitu. Pokok-pokoknya saja. Nah dia ini nggak tahu sama sekali, tapi sok tahu pakar Al-Quran lah, membahas hadis lah. Heran orang kayak gitu. Apa maunya coba? Sama halnya dengan apa ya? Dia nggak tahu bawa mobil, tapi ngajarin pembalap begini lo caranya balapan, begini lo caranya gitu loh, gitu. Bagaimana itu Pak Indo? Aduh, benar-benar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hadi, Bang Juma gak kesini ya? Ya lagi asik di sebelah dulu, diantar ya. Aduh, perang Bang Hani. Bang Juma dikeroyok oten 5. Terus kenapa nggak masalah? 10 aja dilayani dia. Iya, dilayani, tapi otennya nggak bener, langsung diblok. Bang Juma diturunkan, dihilangkan. Tahu Bang. Takut ya? Takut Bang, aku juga mendengar. Aku juga mendengar di HP kan, HP di sini banyak. Aku juga mendengar. Iya. Takut ya. Macam-macam sama Bang Zuma. Udah biasa itu Bang. Udah biasa terjadi. Iya. Tis. Melawan Bang Zuma. Biasa ya. Aduh, berisik. Bagaimana Bang? Sehat-sehat semua Bang? Ini karena kerupuk dia Bang, sakit kuping. Oke. Oke. Aku belum makan ini. Standby dulu ya. Aku belum aku makan.
Lapar lah gua. Habis ini kita mulai bikin akrobat. Beberapa orang yang mendengarkan pernyataan dan juga pertanyaan pada video tersebut tentu akan mengalami kebingungan. Di mana kebingungan tersebut dapat terjadi oleh karena salah kaprah terhadap definisi Tuhan dan juga definisi Allah dalam pemahaman iman kekristenan. Oleh karena itu, mari kita belajar dan studi kata Tuhan dan kata Allah. Secara etimologis, kata Tuhan berasal dari kata Tuhan, di mana kata Tuhan sendiri pertama kali digunakan oleh orang Kristen yang merujuk kepada Yesus Kristus. Kata Tuhan sendiri atau kata Tuhan berasal dari kata Yunani, yaitu kurios, dalam bahasa Inggris disebut sebagai Lord, dan dalam bahasa Ibrani disebut dengan Adon atau Adonai. Dan secara definitif, arti Tuhan adalah penguasa, pemilik, dan juga pengendali. Sedangkan di sisi lain, kata Arab Allah merupakan serapan dari kata Ibrani Eloah dengan bentuk jamak Elohim, dan juga bahasa Aramaik yaitu Elah atau Elaha, di mana secara definitif arti Allah adalah sesembahan atau merujuk kepada hakikat sebagai sebuah sesembahan. Maka tak heran jika kita mendengarkan semua orang Israel yang diajarkan oleh Musa dalam Ulangan 6 ayat 4 yang berbunyi, Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad, yang artinya adalah, dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Artinya, Yud He Vav He itu sesembahan kita, Yud He Vav He itu Allah kita. Dan bahkan hal ini senada dengan pengajaran Rasul Paulus atau Ravi Saul yang berkata, bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus disebut sebagai Tuhan karena menurut Matius 28 ayat 18 Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Artinya Yesus adalah penguasa sorga dan juga bumi. Maka dia disebut sebagai sang penguasa, maka dia diberi gelar sebagai Tuhan. Dan Yesus juga disebut sebagai Allah karena ia adalah firman, ide atau kecerdasan dari Allah yang esa yaitu Sang Bapa. Sama seperti manusia, di dalam satu hakikat kemanusiaan, terdapat 3 realita yang berbeda, di mana di dalam satu manusia terdapat tubuh, pikiran, atau firman, atau ide, dan juga memiliki roh. Ada 3 realita, tetapi hanya ada satu manusia. Demikian juga dengan Allah, di mana Allah yang esa, yang al-wujudnya adalah Sang Bapa, di mana di dalam dirinya dia memiliki firman, atau ide, atau pikiran, dan kecerdasan, dan memiliki roh yang merupakan prinsip hidupnya. Namun tidak ada 3 Allah, hanya ada satu Allah. Dan juga sama seperti pikiran manusia haruslah manusia, dan roh manusia haruslah juga manusia, karena manusia adalah hakikat. Demikian juga dengan Allah. Pikirannya Sang Bapa atau firmannya Sang Bapa yang adalah Allah yang esa, haruslah Allah. Rohnya Allah juga haruslah Allah. Maka Yesus yang adalah Sang Firman, yang pada mulanya haruslah Allah sejak kekal hingga selama-lamanya. Dan tentu saja jangan lupa ketika saya berkata Yesus adalah Tuhan, bukan berarti Sang Bapa dan juga Roh Kudus bukanlah Tuhan. Karena perbedaannya adalah Sang Bapa yang adalah roh itu, yang transenden dan tak terhampiri itu, menyatakan ketuhanannya, kepenguasaannya, dan kepemilikannya hanya melalui firman-Nya yang menjadi daging, yang disebut dengan Yesus Kristus. Maka tak heran Yesus berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saya pikir tidak perlu ada kebingungan dalam memahami hal tersebut. Kebingungan akan terjadi jikalau kita tidak belajar. Maka tekunlah belajar. Baik, saudara Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang dibahas oleh Apologet Kristen dengan Juma di video awal. Dan kita juga sudah mendengarkan penjelasan hambanya Elia Miron tentang arti nama Allah itu sendiri. Nah, saudara dalam Tuhan, Juma berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan dengan cara menjelaskan arti nama Yahweh, arti nama Allah di dalam Alkitab. Dan ternyata penjelasannya tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh Alkitab. Dan puji nama Tuhan, ya. Apologet Kristen yang menjadi lawan bicaranya Juma di video tadi membantah dan menjelaskan arti nama Allah yang sebenarnya
menurut Alkitab. Bahkan di ending video tadi atau di video akhir kita sudah melihat bagaimana penjelasan Elia Miron tentang nama Allah yang menuju kepada Yesus Kristus. Nah, saudaraku dalam Tuhan, tentu saja apa yang disampaikan oleh Juma berbeda dengan apa yang disampaikan oleh orang Kristen di video tadi. Dan pastinya kita terberkati dengan penjelasan hamba-hamba Tuhan di video tadi. Mereka menjelaskan tentang nama Allah di dalam Alkitab. Dan penjelasan mereka sesuai dengan apa yang ditulis di dalam Alkitab. Dan juga mereka menjelaskan tentang nubuat kedatangan Yesus Kristus di dalam perjanjian lama. Dan itu digenapi oleh Yesus Kristus. Dan hambanya Elia Miron juga menjelaskan arti nama Allah ya di dalam iman Kristen, dan penjelasannya sangat luar biasa, pastinya memberkati kita, memberikan kita pengertian baru tentang nama Allah yang sebenarnya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ternyata kalau kita perhatikan apa yang dijelaskan oleh Juma ya, ternyata dia hanya berasumsi, saudaraku dalam Tuhan ya, hanya asumsi semata ya, bukan merupakan kebenaran. Jadi lebih baik Juma ini berdiam diri saja. Kalau enggak, dia fokus dengan agamanya. Daripada dia berkoar-koar membahas Alkitab, membahas ayat-ayat Alkitab, membahas arti nama Allah dalam kekristenan, tetapi semua ngawur, semua salah. Ya, seperti di video tadi. Dia mencoba menjelaskannya, bahkan dia tidak segan-segan mengutip beberapa ayat Alkitab untuk mendukung apa yang dia sampaikan. Tapi toh juga ya bukan merupakan kebenaran dan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab itu sendiri. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sebenarnya tujuan Juma untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, tetapi dia tidak berhasil membuktikan hal itu ya, karena tidak ada data yang menunjukkan Yesus bukan Tuhan ya. Justru sebaliknya, data Alkitab menunjukkan Yesus sebagai yang ilahi, Yesus sebagai yang datang dari sorga, Yesus sebagai firman yang menjadi manusia. Walaupun Juma membantah hal itu, dia mengatakan bahwa tidak mungkin Yesus itu Tuhan karena dia menjadi manusia. Berarti Yesus itu hanya manusia biasa menurut Juma. Tetapi apa yang dinyatakan oleh Alkitab berbeda dengan apa yang diasumsikan oleh Juma. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, Alkitab juga mencatat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus sebagai bukti bahwa dia yang berkuasa di bumi dan di sorga. Yesus juga menunjukkan kuasanya yang menyembuhkan orang sakit, memelekkan mata orang buta, bahkan membangkitkan orang mati dari kubur. Dan juga ketika Yesus mengalami penebusan atau melakukan pelayanan penebusan, bahkan dia mati di atas kayu salib, dan di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati sebagai bukti bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Dia tidak dikuasai oleh maut, tetapi dia berkuasa atas semua itu. Dan tidak hanya itu, dia menunjukkan diri kepada murid-muridnya, dan setelahnya dia naik ke sorga untuk menyediakan sorga bagi orang percaya kepadanya, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga saudaraku dalam Tuhan, kita yang hidup dalam Yesus ya punya pengharapan bahwa kita hidup di dalam kekekalan bersama Yesus dalam kerajaan sorga ya. Kita ada kepastian, ada jaminan keselamatan kekal bagi kita diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi iman kita bukan iman yang sia-sia, tetapi iman yang punya pengharapan, iman yang punya tujuan, yaitu sorga, mahkota kehidupan dalam kekekalan ya, yang Tuhan Yesus berikan. Dan tentunya kalau kita meninggalkan dunia ini, kita masuk ke dalam kerajaan sorga yang telah disediakan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Nah, saudaraku dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan tanggapan yang memberkati kita sekalian. Dan saya kembali ingatkan, semoga kita tetap semangat, tetap sehat, dan semoga kita tetap kuat di dalam menjalani atau
mengerjakan apa yang kita kerjakan hari-hari ini. Dan apapun yang menjadi keadaan kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan, dan mari kita tetap berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan percaya akan kuasa Tuhan. Saya percaya bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya damai sejahtera daripada Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.